Saya Gaby. Aku mau nanya tentang nyamuk, Om. Tolong dijawab ya. Berdasarkan Alkitab ya, Om. Salam jumpa dengan Stephen di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan menarik yang diajukan oleh adik Gaby. Ini aku baca ya pertanyaannya. Nomor 1, siapa yang menciptakan nyamuk? Baik Gaby, untuk menjawab pertanyaan ini mari kita sama-sama lihat kembali di Alkitab pada Kejadian 1 ayatnya yang ke-25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Mungkin kita bertanya-tanya ya Gaby, bagaimana kita bisa memahami bahwa semua binatang, dalam hal ini termasuk juga nyamuk yang diciptakan Tuhan itu baik. Sedangkan yang kita ketahui sekarang ini bahwa nyamuk pada manusia dapat menyebabkan penyakit malaria, demam berdarah, demam chikungunya, dan kaki gajah. Tetapi dengan iman kita dapat meyakini bahwa semua yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti baik adanya. Mari kita cari tahu sebenarnya apa sih makanan semua binatang yang diciptakan oleh Tuhan ini. Kita dapat baca pada Kejadian 1 ayatnya yang ke-30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Tapi faktanya saat ini kita lihat tidak demikian. Ada binatang yang saling mangsa-memangsa. Pada pelajaran biologi, kita mengenal yang namanya rantai makanan yang diperkenalkan oleh Charles Sutherland Elton, seorang ilmuwan Inggris, melalui bukunya yang berjudul Animal Ecology di tahun 1927. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Wah, kenapa bisa menjadi begitu ya? Awal mula perubahan tentang pola makan dapat kita lihat di Alkitab. Pada saat manusia diciptakan, ditetapkan makanan manusia tercatat pada Kejadian 1 ayatnya yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jelas ya Gaby, makanan manusia itu pada awalnya adalah semua tumbuh-tumbuhan yang berbiji, seperti beras, gandum, jagung, apel, jeruk, pepaya, mangga, dan sejenisnya. Kecuali buah dari pohon yang disebut pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi manusia melanggarnya. Buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat tersebut dimakannya. Maka terjadilah perubahan di dalam kehidupan ini. Hewan menjadi bermusuhan dengan manusia. Kita dapat baca pada Kejadian 3 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jika ular menjadi binatang pertama yang menjadi musuh manusia, maka binatang-binatang yang lain pun menjadi mengikuti apa yang dilakukan oleh ular. Nah Gaby, tidak heran kan kenapa binatang jadi tidak bersahabat dengan manusia. Binatang menyerang manusia dan manusia pun menyerang binatang. Bukan itu saja, pola makan manusia pun juga mengalami perubahan. Kita dapat baca pada Kejadian 3 ayatnya yang ke-18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu,
dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, Gaby, sekarang dapat kita simpulkan jika manusia yang tadinya makan tumbuh-tumbuhan berbiji, sekarang juga makan tumbuh-tumbuhan di padang. Maka pastilah terjadi juga perubahan pola makan pada semua binatang. Perubahan pola makan ada hubungannya dengan perubahan di dalam fungsi tubuh, baik pada manusia maupun binatang. Ini contoh mudahnya saja. Jika kita sakit dan berobat ke dokter, coba perhatikan apa yang dokter selalu nasihatkan. Banyak makan sayur dan buah. Atau bisa juga coba makan telur, ikan, atau daging ayam. Nah, ini tergantung dari penyakit yang kita sedang alami dan asupan nutrisi apakah yang sedang dibutuhkan oleh tubuh. Baik, mari kita sekarang fokuskan pada pertanyaan Gaby tentang nyamuk. Alkitab menjelaskan bahwa nyamuk tidak diciptakan Tuhan untuk menghisap darah makhluk hidup. Nyamuk yang menghisap darah itu adalah nyamuk betina ya Gaby. Nyamuk betina menghisap darah karena membutuhkan protein dan zat besi yang ada di darah untuk pembentukan telurnya agar dapat berkembang biak. Akibat dari dosa, maka fungsi tubuh nyamuk betina pun juga mengalami perubahan, di mana tubuhnya tidak dapat lagi menghasilkan sendiri protein dan zat besi seperti pada waktu diciptakan oleh Tuhan pada awalnya. Jelas ya Gaby? Akibat dosa, semua makhluk hidup mengalami perubahan pada fungsi tubuhnya, yaitu sudah tidak sesempurna seperti pada awal diciptakannya oleh Tuhan. Nyamuk itu menyebalkan loh. Nomor 2, kalau nyamuk diciptakan Tuhan, tujuannya buat apa? Semua jenis nyamuk, baik nyamuk betina maupun nyamuk jantan, memakan nektar atau sari bunga, yaitu cairan yang diproduksi bunga dari tumbuh-tumbuhan sewaktu mekar. Nektar ini juga merupakan makanan bagi lebah, kelelawar, burung, semut, dan beribu-ribu jenis serangga lainnya. Ketika nyamuk memakan nektar pada tanaman, maka nyamuk tersebut sebenarnya juga membantu penyerbukan pada tanaman tersebut, sehingga tanaman dapat terus berkembang biak. Tanaman yang berkembang biakannya dibantu oleh nyamuk adalah bambu. Tunas yang disebut tepung dijadikan makanan, yang terkenal dijadikan isian lumpia, meningkatkan volume air di tanah, digunakan sebagai bahan bangunan, peralatan rumah tangga, alat musik seperti angklung, suling, dan sejenisnya. Papirus digunakan sebagai bahan untuk membuat kertas. Eceng gondok menjernihkan air, digunakan sebagai obat kulit, anti peradangan, pencernaan, dan sebagainya. Teratai digunakan sebagai obat diare, mengurangi peradangan, menyehatkan jantung, menghambat pertumbuhan sel kanker paru-paru. Di Asia Timur dijadikan sup bunga teratai dan campuran salad sayur. Talas dijadikan bahan makanan untuk bolu, keripik, kolak, bubble tea, es campur. Selada air dijadikan bahan makanan. Di Indonesia dijadikan tumis, sayur pecel, sup ayam, dan sebagainya. Sedangkan di Eropa dijadikan salad dengan campuran sayur dan buah. Jadi Tuhan menciptakan nyamuk pun ada tujuannya ya Gaby, sebagaimana dengan semua hal lain yang telah diciptakan oleh Tuhan. Hal tersebut tertulis di dalam Alkitab pada Amsal 16 ayatnya yang ke-4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Bagaimana Gaby? Apakah cukup jelas? Oh, begitu. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kiranya berkat Tuhan beserta Gaby dan kita semuanya.